Halo semuanya, selamat datang di Autonet Max. Dan ini adalah Mitsubishi Small MPV terbaru yang konon katanya namanya Mitsubishi Xpander. Xpander, bukan Expander ya. Ini namanya bahasa Inggris, tapi itu katanya masih rumor. Jadi nanti di Gias, nanti mereka akan ngasih tahu apa nama mobil ini gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat antara konsep dan realitanya, ternyata mobil ini nggak jauh berbeda. Mitsubishi telah berhasil, akhirnya berhasil bikin mobil yang konsep sama productionnya mirip. Soalnya kemarin kalau misalnya kita lihat konsepnya Triton, konsep sama aslinya kan beda jauh. Kalau ini nggak beda jauh. Kita lihat di sini lampunya, ini bukan lampu utama, karena ini adalah lampu LED, daytime running light. Jadi kalau misalnya siang-siang dia akan nyala warnanya putih. Jadi misalnya kita nyalain mesin, dia akan tetap nyala. Tapi lampu utamanya, kalau misalnya udah malam, itu ada di bagian bawah sini. Ini lampu utamanya dan ini adalah lampu seinnya. Jadi lampu seinnya ada di bawah sama seperti Kijang Innova. Nah, kita lihat lagi, dia punya chrome di bagian sini dan grill depannya yang 3 baris ini ternyata dia bukan chrome, dia kayak black dove gitu ya, tapi nggak terlalu hitam, ada kayak sedikit abu-abunya, yang di bawahnya sini baru hitam. Dan ini di bawahnya kita akan menemukan sebuah fog lamp yang menurut gue penempatannya agak kurang sih. Mungkin harus dibikin fog lamp yang modelnya kotak, jangan bulat kali ya. Di bawahnya juga ada kayak semacam engine guard gitu ya, tapi bukan kayak underguard gitu, dia udah menyatu sama bumpernya. Nah, kita lihat depannya lagi ya. Mobil ini cukup detailingnya cukup bagus. Kenapa? Karena gue baru lihat MPV di kelasnya, dimana dia pakai wiper yang udah modelnya kayak frameless gitu loh. Jadi cakep gitu. Bukan wiper yang kelihatannya biasa gitu ya. Terus kita lihat lagi mobil ini. Jadi dia baru ngasih tahu speknya di sini. Jadi ini baru aja dikasih. Menurut Mitsubishi, dia adalah yang terlega di kelasnya. Karena dia punya panjang 4.475 mm, jadi 4,4 meter, hampir 4,5 meter. Lebarnya 1.750 dan tingginya 1.700. Jadi tingginya 170 cm, sama kayak tinggi gua saat ini. Dan kita lihat ke samping yuk. Terus dari samping kita bisa lihat dia menggunakan ban, kelihatannya gede tapi ini cuma 15 inci dan ini udah modelnya desainnya kayak mirip sesuatu ya. Dia udah juga two tone color, jadi ini silver dan ini ada belakangnya warna hitam. Peleknya 5 baut, cukup jarang di kelasnya, biasanya kan cuma 4 baut gitu kan. Terus dia profilnya ini benar-benar dibikin patah gitu ya, kayak head catchernya, dan dia sama sekali nggak pakai over fender untuk mengesankan kesan SUV. Jadi tanpa over fender pun dia kelihatan kayak SUV gitu ya. Dan dari samping ini spionnya besar sekali. Entah dia ngambil spion dari mana, sepertinya bukan spion Pajero Sport ya. Tapi ini gede banget. Dan ini adalah varian bukan yang tertinggi. Yang tertingginya di sebelah sana. Kalau yang varian tertinggi dia spionnya sudah pakai chrome. Ini juga ada pakai chrome. Kalau yang tipe tertinggi dia udah pakai body kit depan, samping, sama belakang. Nah, konon katanya Mitsubishi, ini dia punya ground clearance yang tertinggi di kelasnya, even lebih tinggi dibandingkan dengan BRV, karena dia menggunakan ground clearance dengan ketinggian 205 mm, 20,5 cm. Buka ya, Pak? Ya, jadi ini belum boleh dibuka. Kita bisa ngintip aja sih. Kita bisa lihat di dalamnya, ternyata interiornya juga nggak jauh beda dibandingin sama yang versi konsepnya. Dan antara yang paling tinggi sama yang ini tipe apa sih ya? Pokoknya tengah-tengah ya, di bawahnya paling tinggi ya. Beda warna interiornya. Kalau yang ini warna interiornya full black, ada kesan-kesan aksen-aksen silver. Kalau yang di sebelah sana itu warnanya beige seperti Pajero Sport yang Ultimate, ditambah ada panel-panel kayu berwarna coklat. Terus kita lihat dari setirnya, dia setirnya sama Mitsubishi Mirage, ada leathernya juga, bawahnya ada kayak plastik hitamnya gitu. Dan di tombol-tombolnya, kalau yang untuk tipe tertinggi dia ada tombol-tombol untuk mengangkat dan menutup telepon. Kalau yang tipe ini dia hanya ada tombol-tombol untuk
neck sama volume doang. Dan dia yang tipe ini belum ada touchscreen-nya, jadi audionya masih standar banget bentuknya. Yang di sana udah ada touchscreen dan udah berwarna. Terus kita lihat interiornya, dia punya banyak sekali jahitan palsu. Jahitan palsu. Di atasnya itu jahitannya palsu. Di bawahnya juga ada jahitan palsu lagi, dan di door trimnya juga sampingnya jahitannya palsu semua. Ya, begitulah bentuknya kurang lebih. Cuma kalau gue lihat sih cukup menjanjikan ya. Maksudnya interiornya nggak jelek, lumayan bagus. Tinggal kita lihat, udah ada push start stop engine button ya. Untuk yang tipe ini, bukan yang tipe tertinggi tapi ada push start stop engine button. Terus dia udah pakai transmisi otomatis 4 percepatan yang biasa. Dan dia nggak punya armrest, tapi dia ada kayak apa namanya, tengahnya itu ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan juga nggak bisa buat sentiran tangan. Dia adanya tempat penyimpanan yang bisa dibuka ke belakang kayak Honda CR-V yang generasi ketiga yang pernah gue review di vlog gue. Bukan review sih, owning experience ya. Mitsubishi klaim ini katanya adalah yang terlega di kelasnya dari sisi lebarnya, bukan dari panjangnya. Dan di belakangnya kita lihat dia punya kursi lagi, dan katanya dia bisa dilipat rata lantai dari belakang sampai ke depan sama seperti Suzuki R3. Cuma bedanya adalah gue masih belum tahu apakah mobil ini tengahnya bisa digeser-geser atau enggak. Semoga bisa digeser karena belakangnya kelihatannya ruang kakinya agak sempit. Kalau bisa digeser mungkin lebih enak lagi. Dan dia udah punya seat double blower, namun dia punya kursi tengah yang dilipatnya itu dijungkir balikin ke depan, bukan digeser seperti Livina atau R3. Nah, kita lihat bagian belakangnya, dia punya lampu yang sudah LED. Ada LED stripe-nya di bagian belakang sini, bagus. Yang pertama juga di kelasnya pakai LED, dan ini lampunya sebetulnya bukan LED ya, bagian ininya sama lampu sein, lampu mundurnya belum LED. Dan dia tidak punya sensor parkir, jadi ada yang sedikit disunat di sini. Knalpotnya sembunyi di belakang. Dia ada ban serep di belakang juga di bagian bawah, dan ban serepnya ini dia bukan ini ya, dia sudah full size tapi peleknya masih kaleng. Dan untuk yang tipe tertinggi dia ada kamera mundur. Yang ini belum ada kamera mundur, tidak ada ini ya, tidak ada fog lamp juga. Dan ini bagian belakang yang menyerupai sebuah spoiler, tapi ini bukan spoiler. Overall, gue suka lah lihat bagian belakangnya itu mengingatkan gue pada Mitsubishi Pajero Sport yang versi terdahulu. Itu bagus. Dan di bagian sini sampingnya, kita lihat, dia sampingnya ini kayak apa ya? Kayak floating roof gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut ke sana yuk, ke bagian yang paling tinggi. Udah punya body kit. Ada chrome-nya yang seperti gue bilang tadi, ada chrome-nya lagi. Terus bagian interiornya karena dia warnanya beige, lebih cerah, rasanya lebih terang gitu ya. Oh ya, mobil ini juga di atasnya dia punya seat belt yang ditarik dari atas gitu. Dan ada yang menarik di sini karena gue menemukan sebuah tombol yang agak terlihat ya. Di sini kayak ada tombol buat vehicle stability control. Semoga aja beneran sudah ada vehicle stability control. Karena Mitsubishi informasinya nggak begitu detail ya. Tapi yang pasti kalau kita lihat ini yang dikasih ya. Dia punya mesin 1500 cc, penggerak roda depan, bukan penggerak roda belakang. Dan dia juga punya transmisi pilihannya ada 2, 5 speed manual dan 4 speed automatic. 4 speed automatic biasa, jadi kayak Avanza dan R3 gitu ya. Oke, kita udah diusir karena habis ini mau perform Ari Lasso. Mungkin dia lebih ngerti mobil dari gua. Jadi itu aja. Mobil ini nantinya akan dijual dengan harga 189 juta hingga 246 juta rupiah. Dengan kelengkapan seperti ini dan desain yang sangat keren menurut gua ya. Mungkin ini akan menjadi game changer di kelasnya. Tapi apakah bisa membunuh Avanza? Kita tidak tahu. Saksikan terus di Outred Max. Jangan lupa baca website tiap hari. Dan jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media kami. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Bye! Hah? Nanti refleks kebuka lagi. Oh, ini buka boleh ya? Sekali aja sama gue. Sabar, udah sabar aja. Aduh. Yuk lanjut. Kalau sabar gak boleh buka. Hah? Kan gue orangnya nggak sabar. Yuk lanjut. Kita mau performa relasi. Kita mau performa relasi.
Halo semuanya, selamat datang di... Bentar, saya lagi sih. Ya. Yuk. Yuk.